Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan pada tangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Di sini kita akan lanjut membaca buku Nurul Yakin, terjemah Nurul Yakin miliknya Syekh Muhammad Al-Khudairi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk kita mengenal Nabi Muhammad lebih dalam. Masih banyak buku-buku referensi lain, tapi untuk ini kita mulai dari buku ini. Karena tidak mungkin kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad jika kita tidak mengenal dengan beliau. Jadi kita mengenal beliau melalui buku Nurul Yakin yang sudah diterjemahkan. Lanjut saja. Perilaku Sayyiduna Muhammad dalam kaum beliau sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sayyiduna Muhammad adalah orang yang paling baik di antara kaumnya dalam masalah akhlak. Paling jujur perkataannya, paling dipercaya, dan paling jauh dari perbuatan keji meskipun perilaku rendah telah membudaya pada masa itu. Selain itu, Sayyiduna Muhammad adalah orang yang paling utama di antara kaum beliau dalam hal memelihara harga diri. Paling mulia di dalam bergaul, paling baik dalam bertetangga, paling besar rasa maafnya, dan paling jujur dalam berbicara. Oleh sebab itu, mereka menjuluki beliau sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Hal itu berkat anugerah yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada beliau, berupa hal-hal baik lagi terpuji dan watak-watak terpuji seperti penyantun, tidak pemarah, penyabar, bersyukur, adil, rendah diri, memelihara kehormatan diri, dermawan, pemurah, pemberani, dan pemalu. Hal tersebut diakui oleh musuh bebuyutan beliau sendiri, yaitu An-Nadhr ibn Harith dari kalangan Bani Abduddar. Ia pernah mengatakan kepada kaumnya, dahulu ketika Muhammad masih remaja, kalian telah rela dengan keputusannya, dan dia adalah orang yang paling dipercaya perkataannya di antara kalian. Ketika ia telah dewasa, ia datang membawa berita agama kepada kalian, tetapi kalian mengatakannya sebagai seorang tukang sihir atau tukang tenun. Tidak, demi Allah, dia bukan seorang tukang sihir atau tenun. An-Nadhr ibn Harith menyatakan hal ini dalam sanggahannya terhadap apa yang telah dikatakan oleh orang-orang Arab terdahulu terhadap diri Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu telah menghadiri musim haji, sehingga akibatnya mereka mengakui apa yang dikatakan oleh
An-Nadr tersebut. Tatkala Kaisar Romawi Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan yang pada saat itu menjadi utusan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesannya, apakah kalian menuduhnya pernah melakukan kedustaan sebelum ia, yakni Rasulullah SAW, mengatakan apa yang telah dikatakannya itu? Abu Sufyan spontan menjawab, tidak. Lalu Kaisar Heraklius berkata, sungguh bila ia tidak membiarkan dirinya berbuat dusta terhadap manusia, maka ia pun tidak akan membiarkan dirinya berbuat dusta terhadap Allah. Demikianlah menurut hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam awal kitab Sahih Bukhari-nya. Allah Subhanahu wa taala memelihara diri Sayyidina Muhammad sejak beliau masih kecil dari semua perbuatan jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran syariat. Silahkan lihat kitab Asy-Syifa karya Qodiyat yang dibawanya kemudian. Sudah menjadi pembawaan beliau, ia sangat benci kepada berhala-berhala, sehingga beliau sama sekali belum pernah menghadiri pesta atau perayaan yang biasanya diselenggarakan oleh para penyembah berhala. Rasulullah SAW pernah bercerita, tatkala aku masih kecil, aku mulai membenci berhala-berhala, dan aku pun benci terhadap syair yang biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Dan aku belum pernah mempunyai maksud untuk melakukan suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kecuali hanya 2 kali. Tetapi sebelum kedua hal itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala menghalang-halangi diriku melakukan perbuatan tersebut. Kemudian setelah peristiwa itu, aku sama sekali tidak mempunyai maksud lagi untuk melakukan perbuatan jelek, sehingga Allah memuliakan diriku dengan risalahnya. Pada suatu malam, aku berkata kepada seorang teman yang sama-sama mengembala ternak denganku, tolong perhatikan domba gembala-gembalaku ini dan jaga mereka. Aku bermaksud memasuki kota Mekah dan ikut menonton pertunjukan sebagaimana layaknya pemuda-pemuda lainnya. Lalu aku keluar dari daerah pengembalaan untuk tujuan tersebut sehingga aku sampai di sebuah rumah yang terletak paling pinggir di kota Mekah. Ketika itu aku mulai mendengar suara musik rebana dan seruling untuk pesta perkawinan salah seorang dari mereka. Kemudian di tempat itu aku duduk beristirahat sambil mendengarkan suara musik tersebut. Tetapi tiba-tiba Allah mendatangkan rasa kantuk yang sangat hingga aku tertidur pulas. Dan baru pada keesokan harinya aku terbangun setelah merasakan sengatan panas matahari pagi. Aku tidak sempat menyaksikan pertunjukan tersebut sama sekali. Dan hal serupa pernah pula menimpa diriku pada kesempatan lain. Rasulullah SAW belum pernah memakan daging sembelihan yang disembelih untuk nusuk. Apa itu nusuk? Nusuk merupakan batu yang dipancangkan lalu dialirkan di atasnya darah hewan sembelihan, kemudian disembelih. Sebagaimana ia pun mengharamkan atas dirinya khamar.
Tadinya Rasulullah belum pernah memakan daging sembelihan yang disembelih untuk nusuk, sebagaimana ia pun mengharamkan atas dirinya khamr. Padahal minuman khamr telah membudaya di kalangan kaumnya. Semua itu merupakan sifat-sifat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya, supaya mereka memiliki persiapan yang matang untuk menerima darinya, untuk menerima wahyu daripadanya. Para nabi semuanya dimaksum, dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang kotor dan buruk, baik sebelum mereka diangkat menjadi nabi maupun sesudahnya. Sebelum masa kenabian, hal tersebut dimaksudkan supaya mereka bersiap-siap menerima perkara yang agung yang kelak akan dipikulkan kepadanya. Sesudah masa kenabian, hal tersebut dimaksudkan supaya mereka menjadi teladan yang paling utama buat umatnya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya yang paling utama dan paling sempurna kepada mereka. Jadi dari yang sudah kita dengar dan kita baca dari judul ini, bahwasanya Nabi Muhammad itu atau Nabi kita, manusia paling sempurna di dunia ini, beliau dipelihara sejak kecil. Beliau sejak kecil tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Beliau tidak pernah meminum khamr. Padahal kita tahu pada saat itu belum ada pelarangan minum khamr. Tapi beliau tidak mengkonsumsinya. Beliau tidak memakan sesembelihan untuk berhala dan lain sebagainya. Beliau dijaga sejak kecil. Karena itulah beliau sangat mulia. Dari kecil mulia, besarnya mulia, sampai diangkat menjadi nabi dan rasul. Sampai di sini semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad, sehingga kita menambah mengenal Nabi Muhammad. Ketika kita bertambah mengenal Nabi Muhammad, rasa cinta kita kepada beliau juga bertambah. Sampai sini semoga bisa diambil manfaat. Cintailah Nabi kita melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Sampai sini, nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.